Maka haji kenapa disebut dengan haji al-qasdu, tujuan? Apa tujuan dari haji? Memperbaiki diri sehingga menanggalkan yang salah, membawa yang soleh. Ditanggalkan yang salahnya di sana. Arafat, kenal kesalahan kita. Mengapa selama ini jauh dari Allah, susah sholat, susah berbuat baik, sulit baca Al-Quran. Maka dia evaluasi diri, istighfar di padang Arafat itu, istighfar. Setelah itu dia simpulkan faktornya 3. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas sampai detik ini, kita yang masih diberikan kemampuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik yang berkah dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka deklarasi yang menyertai penciptaan itu diantaranya adalah kesempurnaan, kebaikan, dan keistimewaan makhluk yang dicipta ini. Allah bersumpah di Al-Quran surah ke-95, surah At-Tin, dengan 3 risalah kenabian. Risalah Nabi Isa alaihi salam, Wat-Tini waz-Zaitun. Risalah Nabi Musa alaihi salam, Wat-Turi Sinin. Risalah puncak keistimewaan para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal baladil amin. Dan seluruh yang terkait dengan sumpah para rasul yang sangat viral di muka bumi sampai detik ini, untuk menegaskan tentang sempurnanya penciptaan fisik manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku tegaskan dan aku jamin penegasan ini dengan kepastian bahwa seluruh manusia yang tercipta untuk beraktivitas di muka bumi ini diciptakan dengan kondisi fisik yang sempurna. Bersamaan dengan sempurnanya kondisi fisik itu, sehingga disebut juga dengan bashar. Malaikat punya nama, jin punya nama. Nama bagi kita manusia yang sempurna penciptaan fisiknya disebut dengan bashar. 35 kali ini disebutkan dalam Al-Quran, basharaini 1 kali. Dan inilah yang mengawali penciptaan fisik yang sempurna itu, nama bashar, yang bahkan diviralkan di kalangan para malaikat. Quran surah ke-15 di ayat yang ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah, pahamilah, sampaikan pada umatmu ketika Allah Subhanahu wa taala memviralkan pada kalangan malaikat ada makhluk baru yang akan dicipta dengan tugas spesifik istimewa sebagai khalifah di muka bumi. Makhluk ini diberi nama oleh Allah dengan nama bashar. Makhluk yang sempurna penampilannya, halus kulitnya, punya unsur nafsu dalam perjalanan kehidupannya. Bersamaan dengan sempurnanya fisik ini, dilekatkan pula kemuliaan sifatnya, kemuliaan karakternya. Maka turunlah Quran surah ke-17 di ayat ke-70 untuk menggambarkan kemuliaan karakteristik makhluk yang tercipta dengan fisik sempurna ini. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kata Allah, aku tegaskan, aku pastikan, aku memberikan kemuliaan karakter, sifat, kebaikan-kebaikan, pekerti pada makhluk yang tercipta bernama manusia ini sebagai keturunan dari anak cucunya Adam alaihissalam. Wa hamalnahum fil bardi wal bahr. Lalu mereka banyak beraktivitas, dominannya di daratan, ada yang di lautan.
warzaqnahum minat thayyibat, karena makhluk ini mulia, aku siapkan pula rizkinya yang bisa dicari dengan cara yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan aku berikan keunggulan, kemuliaan melebihi makhluk-makhluk lain yang pernah tercipta, lebih daripada binatang, lebih daripada tumbuhan, lebih daripada jin, dengan kemuliaan yang melekat pada dirinya. Allah pencipta menyebut dirinya dengan Khaliq. Proses penciptaan disebut dengan khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tercipta makhluk, karakternya disebut dengan akhlak. Semuanya terambil dari 3 huruf dengan satu rangkaian kata, kha, lam, dan qaf. Penciptaannya khalaqa, penciptanya khaliq, kitanya makhluk, karakternya akhlak. Maka inilah yang kemudian kita bawa dalam tugas di muka bumi. Menjadi apapun, khatib telah terangkan tentang makna khalifah, memakmurkan bumi, mensukseskan kehidupan kita, berjalan dengan manfaat dan baik. Tugas apapun yang Anda, kita kerjakan di bumi ini, maka jadilah pribadi yang baik, mengerjakan yang bermanfaat. Jadi apapun, silahkan jadi pejabat, karyawan, petugas A, B, C, bertani, mengajar, jadi ulama. Jadilah ulama yang baik, sukses dalam tugas Anda, bermanfaat dalam kehidupan, bersikap yang baik, jaga itu sampai pulang. Dari lahir, baligh mulai dihisab itu dievaluasi. Anda kerja di kantor, Anda dievaluasi. Mulai Anda kerja, di saat itu dievaluasi. Mulai kita baligh, di saat itu dievaluasi. Akal sudah mulai matang, tindakan sudah mulai terkontrol, sudah bisa membedakan mana yang banyak, mana yang sedikit, mana uang banyak, mana sedikit, mana yang benar, mana yang salah. Saat itulah kemudian semua tindakan kita terukur, dari keterukuran itu kemudian dituliskan, dari tulisan itu kemudian ditimbang, dari timbangan itu kemudian dievaluasi. Itulah hisab. Itu yang kita kerjakan, jadi apapun sampai pulang. Untuk itulah dalam Islam ukurannya bukan Anda menjadi pejabat, bukan Anda jadi karyawan, bukan Anda jadi ulama. Tidak. Ukurannya adalah ketika profesi apapun yang Anda kerjakan, Anda mengerjakan dengan cara yang baik menurut pandangan Allah. Pekerjaan yang disebut baik menurut Allah disebut saleh namanya. Jadi OB yang saleh, jadi petani yang saleh, jadi direktur yang saleh. Allah nggak akan lihat jabatannya. Anda direktur tidak saleh, maka hisabnya berat di hadapan Allah. Anda pegawai saleh, itu yang baik dibawa pulang. Itulah yang kita coba pertahankan semaksimal mungkin sampai kita meninggal. Karena itulah standar yang Nabi kemudian buat untuk menguatkan seluruh struktur kehidupan kita ini, maka dicek dalam niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niat kita, motivasi kita, dorongan hati kita, itu yang akan mendorong seseorang berbuat baik dalam kehidupan. Niatnya tidak baik, maka sikapnya pun tidak akan baik. Niatnya baik, arahnya baik, tujuannya baik, maka pekerjaannya pun akan baik. Tapi dalam perjalanan hidup ini tidak ada yang seideal ungkapan. Kita boleh berkata A, tapi ternyata dalam prakteknya mungkin ada yang bergeser. Alih-alih mata memandang yang baik, ternyata bisa salah. Alih-alih lisan berbicara yang soleh, ternyata bisa salah. Alih-alih telinga mendengar yang baik, ternyata bisa mendengar yang keliru. Betapa banyak dalam kehidupan, jangankan dari balik, hari ini saja, berapa kali mata melihat yang salah. Dari besok saja, kita siapkan untuk berjalan, beraktivitas. Tapi ternyata ketika kita rencanakan, lisan bisa berkata yang tak baik. Telinga bisa mendengar yang tak baik. Ukur, bayangkan selama berkehidupan dari baligh sampai sekarang detik kita menunaikan Jumat. Berapa kesalahan yang telah dikoleksi dan berapa tekad kita merubah yang salah itu menjadi soleh. Itu belum masuk pada status sebagai suami. Sudahkah menjadi suami yang soleh? Sudahkah menjadi ayah yang soleh? Sudahkah menjadi anak yang soleh? Semua peran yang kita pilih, ingat, semua peran yang kita pilih dalam hidup, itulah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika pulang. Memilih peran sebagai suami dengan menikah, maka itu pilihan yang dipertanggungjawabkan. Memilih pekerjaan yang kita pilih, kenapa Anda menjadi seorang pebisnis, jadi profesional, jadi polisi, jadi tentara, itu kan pilihan. Ketika kita ambil, ada evaluasi dunia, ada hisab akhirat. Maka dalam konteks ini Allah yang punya sifat Rahman, penyayang yang tidak punya batas dalam konteks kehidupan dunia, sampai akhir nyawa di kerongkongan masih terbuka dengan kasih sayang Allah ini. Setiap hamba mendapat hak kesolehannya. Seburuk-buruknya manusia, Khatib pernah sampaikan di berbagai kesempatan, Fir'aunnya Fir'aun. Anda bayangkan, Fir'aunnya Fir'aun.
masih diberikan kesempatan dikirim 2 orang nabi, 2 orang rasul, Musa dan Harun, sampai ke titik nyawa terakhirnya, hanya untuk memberikan haknya menjadi pribadi yang soleh. Pernah mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang, menjadi penguasa yang lalim, menggunakan sewenang-wenang, tapi masih diberikan haknya. Karena setiap kita dengan dasar rahman-Nya Allah masih punya kesempatan untuk mengambil hak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itulah dalam Quran kita diajarkan melihat orang dengan kacamata kasih sayang. Karena Allah pun berkasih sayang tanpa batas. Maka siapa kita yang bukan Tuhan menghukumi orang dengan hukum yang sangat jauh dari keburukan, sementara dia masih punya hak untuk menjadi pribadi yang soleh sebelum nyawanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di titik inilah kemudian kita semua diberi kesempatan. Entah apapun masa lalunya. Apa masa lalunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Apa masa lalunya Abu Dzar Al-Ghifari yang kalau Anda lihat dalam sejarah silahkan telusuri. Siapa itu Muawiyah bin Abi Sufyan? Siapa si fulan? Siapa si fulanah? Dan seterusnya. Tapi bagaimana mereka menjadi pribadi yang bisa dikenang di kemudian hari? Orang hebat, jadi contoh, jadi teladan, jadi inspirasi, dibuat buku di mana-mana dibaca, ditebarkan, diteladani. Siapa mereka sebelumnya? Mereka adalah orang-orang yang menutup masa lalunya yang kelam, mengambil hak kesolehannya dan mempertahankan itu sampai pulang. Anda bisa bayangkan, jika 80% hidup digunakan pada yang salah, 20%-nya mengambil hak yang soleh, maka 20 itu bisa menutup 80% yang telah berlalu. Bahkan ada di antara mereka yang 95%-nya salah, 5%-nya diambil sebelum meninggal hak kesolehannya, dan 5% itu menutup semua kesalahan yang pernah dilakukan. Solehnya yang viral. Betapa Allah benar dengan janjinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan pada semua hambaku, viralkan dengan sifat kasihku, duhai hambaku yang pernah punya masa lalu sekelam apapun, seburuk apapun. Israf itu keburukan yang selalu bertambah, nambah. Telinga dengar buruk, lisan berkata yang buruk, mata melihat kepada yang buruk, tapi ternyata terbersit dalam jiwanya untuk mengambil hak kesolehannya. Saya ingin berubah, saya ingin jadi baik, saya ingin taubat. Sampai kapan saya begini? Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu simpulkan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Aku Rahman, gak ada batasnya. Engkau yang punya batas dengan kematianmu. Sepanjang nyawa belum sampai ke kerongkongan, jangan simpulkan batasan-batasan dalam maafku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh tegaskan pada hatimu, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan sepanjang engkau mau kembali mengambil hak kesolehanmu. Hadirin, ketika itu diberikan oleh Allah, maka dibentangkan waktu bagi kita untuk mengevaluasi diri. Dalam harian ada malam, menjelang kemudian selesai ke subuh ada jarak antara malam ke subuh, disebut waktu sahar. Di sahar itulah kemudian Allah bentangkan siapa yang mau istighfar, siapa yang mau berubah. Bahkan turun ayat wabil asharihum yastaghfirun. Ada kalangan hambaku, kata Allah, calon penghuni taman surga. Anda bayangkan, ada orang salah, pelaku kriminal yang mengambil kesempatan sebelum subuh, pernah kriminal selama hidupnya, tapi dia mau mengambil kesempatan ini, mengambil hak kesolehannya, disebut oleh Allah calon penghuni taman surga. Yang mengambil kesempatannya dalam setiap malam menjelang subuh, dia istighfar kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh dia katakan, astaghfirullah, aku salah ya Allah, aku ingin kembali jadi baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan di Quran surah Ali Imran di ayat ke-17 itu disamakan amalannya dengan orang sabar, orang infak, orang-orang pejuang, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ada para penyabar, ada orang rajin infak, ada orang khusyuk dalam ibadah, ada orang benar dalam amalannya. Itu senilai dengan orang yang rajin istighfar di waktu subuh, menjelang subuh, menjelang subuh, menjelang adzan. Istighfar, istighfar, istighfar. Ada yang pekanan Jumat, di Jumat waktu yang luar biasa, ba'da asar, menjelang maghrib, maksimalkan istighfar, minta rahmat Allah. Ada yang bulanan datang, ada yang tahunan, ada yang sekaligus mengevaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ibadahnya disebut dengan haji. Maka haji kenapa disebut dengan haji al-qasdu, tujuan? Apa
Apa tujuan dari haji? Memperbaiki diri sehingga menanggalkan yang salah, membawa yang saleh. Ditanggalkan yang salahnya di sana, Arafat, kenal kesalahan kita. Mengapa selama ini jauh dari Allah, susah sholat, susah berbuat baik, sulit baca Al-Quran. Maka dia evaluasi diri, istighfar di padang Arafat itu, istighfar. Setelah itu dia simpulkan faktornya 3, karena nafsu terlalu dominan. Inilah Aqabah. Maka datang kemudian ke Masy'aril Haram, kemudian datang ke Muzdalifah. Dia ingat yang membuat dia terpeleset, bawa batu kemudian 7. Dia lontar di Jamarat. Yang dilontar itu Aqabah. Aqabah itu dalam internal kita, penguasaan nafsu yang terlalu dominan. Kalau ada kita berbuat perilaku yang tidak baik, bukan salah orang, salah kita pada puncaknya. Kenapa nggak bisa menata nafsu kita sendiri? Kalau orang nyogok kemudian Anda korupsi, yang salah itu bukan orang yang nyogoknya yang pertama kalinya, tapi yang salah pertama kali adalah ketidakmampuan kita mengendalikan nafsu. Kenapa diterima? Kalau kita tolak pun kan bisa, tidak mengurangi rezeki. Jadi itulah kenapa yang pertama Aqabah yang dilontar. Setelah kita catat di Arafah, inilah saya, kekurangannya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, tanggal 9 Dzulhijjah. Malamnya ke-10 kemudian 10 tunda, begitu masuk 10 dini hari berangkat ke Jamarat, lontar Bismillahi Allahu Akbar, lontar Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Hakikatnya yang dilontar adalah perilaku kita sendiri, sifat-sifat yang tidak baiknya. Yang buruknya dibuang, yang baiknya muncul. Setelah merasa baik itulah menghadap ke arah kiblat dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, aku tegaskan sepenuhnya, aku menghadap diriku sepenuhnya padamu, pencipta langit, bumi dan semesta alam. Selama ini aku sholat, selama ini aku ibadah, sampai aku haji saat ini, aku hidup ya Allah. Kalaupun wafat di tempat ini, atau engkau beri kesempatan aku baru, lembaran hidup baru setelah meninggalkan kota suci ini, aku berjanji akan menjadi muslim yang baik. Aku tidak akan pernah berbuat syirik, dan aku akan berpegang pada ketentuanmu sampai aku kembali kepadamu. Saksikan ya Allah, aku ingin berubah jadi muslim yang lebih baik. Maka saat itulah kemudian dia tawaf. Gambaran dari aktivitas dimulai yang baru. 7 kali, gambaran 7 hari dalam sepekan. Bukan hanya bolak-balik gelap, balik gelap, berangkat gelap, pulang gelap, kena macet, dorong-dorongan, klakson-klaksonan, kadang lihat proyek, dorong-dorongan. Tawaf itu bukan sekedar dorong orang, pengen cium hajar aswad, sampai sewa joki, sampai singkirkan, sungkurkan orang. Tidak, dia bergerak, ritmenya bagus, berputar. Menghargai orang, dia tahu jatahnya, dia tahu porsinya, sambil dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadar sekarang akhirnya bekerja tuh rezeki udah diatur, tak perlu senggol orang, tak perlu singkirkan orang. Jalani kehidupan dengan nyaman sambil berzikir, siapkan untuk pulang, cari peluang, sa'i, berusaha dengan sungguh-sungguh, beningkan hati, naik ke atas bukit. Setengah kesuksesan dengan hati yang bersih, setengah apa yang kita ingin capai kita dapatkan. Sadar, naik turun. Usaha itu mesti ada ikhtiarnya, naik turun. Hari ini kita di atas, mungkin besok kita turun ke bawah. Jangan putus asa. Kalau perlu kita lari cepat, kejar peluang. Walaupun yang kita kejar kadang-kadang tidak kita raih saat itu, tapi setelah 7 kali, bukan berarti 7-nya, tapi usaha kita yang dilihatnya. Jangan pikirkan hasil, Anda akan cepat kecewa. Tapi ketika Anda berikhtiar dengan optimal, tanpa sadar kadang-kadang apa yang kita dapatkan ternyata ada di samping kita. Zam, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kadang apa yang kita kejar, proyeknya datang di samping kita. Apa yang kita raih ternyata hadir di sekitaran kita. Tapi tanpa kita sadari, itu adalah akumulasi kerja keras yang telah kita kumpulkan berapa lama sebelumnya. Hadirin, pulanglah ia, membawa sifat baru, meninggalkan salahnya, membawa solehnya. Sifat soleh yang muncul setelah salahnya hilang, itu disebut dengan birrun namanya. Al-birru. Ketika melekat pada diri pelakunya, maka disebut mabrur namanya. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Dan haji yang merubah pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik, mengambil hak kesolehannya, menanggalkan yang salah, menggunakan yang saleh, dia bawa pulang ke tempat dia berasal, dan dia jaga itu sampai meninggal, dia berubah jadi baik sampai meninggal. Itulah yang menjamin dia mendapatkan surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ritual praktikalnya ada pelajaran. Tapi bagi kita yang mungkin tahun ini belum berangkat haji,
Yang belum ada kesempatan haji, maka ambil substansinya. Pelajari, ambil hak kesolehan kita. Karena itu Allah adil. Bagi yang belum berangkat diberikan ritual yang berbeda. Tentu tidak sama dengan haji ritualnya, tapi substansinya bisa serupa. Tidak ada yang menandingi sholat di dalam Masjidil Haram. Di sana 100.000, di sini 1. Berjamaah kali 27, di sini kali 27. Tapi kalau orang berhaji tidak paham esensi, dia hanya bolak-balik, dia katakan labbaik, kata Allah la labbaik, nggak ada labbaik. Kamu nggak jelas. Perangkat kamu haram, pakaian kamu haram, niat kamu haram, perilaku kamu haram. Tapi bagi kita yang belum berangkat, kita doakan semua berhasil dengan baik. Kita di sini ambil esensinya. Maka 10 hari yang pertama kita manfaatkan dengan baik. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min al-ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Enggak ada perjalanan hari dalam setahun kecuali yang terbaik itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bertanya sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah tak mampu menandinginya? Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Enggak ada yang menandingi kecuali satu bentuk perjuangan, orang yang berjuang dengan fisiknya, dengan hartanya sampai meninggal dia diniatkan karena Allah, itu yang tertinggi. Yang berhaji, Anda ayah yang bekerja mencari nafkah, ada anak yang berjuang untuk orang tua sampai dia meninggal, dia keluar biaya, dapatkan ongkos, dia niatkan lillah karena Allah, untuk keluarganya nafkah, untuk ibunya, untuk ayahnya, dia keluar, untuk anaknya, untuk istrinya, dia niatkan lillah, meninggal dia di pertengahan fi sabilillah. Pernahkah tahu kita informasi tentang itu? Hadirin, jika itu dilakukan di 9 pertama Dzulhijjah, hari ke-10-nya kita salat, maka kita kerjakan, tingkatkan amal saleh, tingkatkan puasa, tingkatkan sedekah, tingkatkan bekerja, niatkan lillah sampai hari ke-9 kita puasa. Di sana wukuf Arafah, di sini puasanya namanya sama, puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di hari orang wukuf. Di sana wukuf, di sini puasa. Puasanya pun disebutkan dengan nama substansinya, Arafah. Kenali diri kita, bukan puasa biasa. Ramadan 30 hari ada caranya, Arafah 1 hari ada caranya. Sehari itu kita puasa sambil mengenal diri kita. Mata saya begini, telinga saya begini, lisan saya begini, kaki saya begini, ini salah, saya mesti perbaiki. Ketika kita sampai buka sadar, ada yang harus kita perbaiki dan kita taubat, maka substansinya dapat seperti orang wukuf di sana. Jika di sana lontar jumrah, di sini menyembelih hewan, sifat hewaninya disembelih, maka insaninya yang muncul. Di sana membaca setelah lontar jumrah inni wajjahtu, di sini pun saat menyembelih bacaannya sama, inni wajjahtu. Silahkan cek dalam hadisnya. Semua sama. Maka sekarang pilihan pada kita. Jangan katakan saya belum berhaji sehingga saya nggak berhak mabrur. Mabrur itu substansinya. Jika kita ingin raih itu, memang ritualnya berbeda, keutamaannya banyak di sana. Tapi kita punya pilihan di tahun ini yang belum tentu kembali di tahun depan. Sudah ada banyak orang berpulang, kita yang terpilih masih hidup sampai dengan detik ini. Jika Allah berikan sampai detik ini, hari ini, tahun ini, belum juga membuat kita berubah jadi baik, maka berapa banyak lagi Dzulhijjah yang kita butuhkan sekedar untuk memberi kesempatan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hasilnya adalah korban. Kurban bukan menyembelih hewan. Kurban itu bentuk superlatif dari kata koruba, artinya dekat. Kurban semakin lebih dekat. Maka orang yang berhasil dalam rentangan 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, dia menjadi dekat hubungannya dengan Allah. Lebih baik, lebih nikmat sholatnya, lebih siap untuk pulang, lebih cepat membawa bekal untuk ke alam kuburnya, dan lebih mengumpulkan bekal-bekal kebaikan untuk hisabnya di akhirat kelak. Maka jadilah ayah yang baik, suami yang baik, teman yang baik, tetangga yang baik, masyarakat yang baik, abdi negara yang baik, dan dengan kebaikan itulah kita akan pulang dalam keadaan pulang yang baik, yang bahasa Arabnya dikenal dengan husnul khatimah. Jika belum mampu memikirkan itu, diberikan hari tasyrik 3 hari, pikirkan hari ke-11, rubah hari ke-12, rubah hari ke-13, sampai kita merasakan 5 nit taqwa bagi orang yang telah merasa meningkat ketakwaannya. Semoga kita yang terpilih hidup sampai detik ini diberikan kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji untuk di tahun ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. عباد الله، قال الرحمن تعالى في قرآنه مذكرا لنا جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وحجنا واجعل الحجاج حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبورا وذنبهم ذنبا مغفورا وألحقنا معهم في رحمتك يا الله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. واخفض بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ أمراءه يا الله واحفظ أمراءها واجعلهم مخلصين لك الدين ليخففوا حسابهم يوم القيامة واجعل يا الله علماءها مخلصين لك الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.